krisis lingkungan itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap pangan kita gitu. Apa yang kita konsumsi, kalau di Samarinda kan nasi kuning biasa pakai iwak haruan, itu ternyata ada kandungan mikroplastiknya di dalam itu. Gitu. Saya selalu bilang apa yang kita konsumsi itu juga menjadi cerminan di masa mendatang gitu. Jadi ketika kita misalnya hari ini konsumsinya adalah kuliner-kuliner luar gitu, otomatis ke depan kita akan kehilangan kuliner tradisional kita karena nggak ada peminatnya gitu. Hai teman Prodo dan juga pemirsa RRI di kanal YouTube-nya RRI Samarinda. Hari ini kita ketemuan lagi di episode kedua Sudut Tanya Podcast. Pastinya sih kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama penyintas HIV dan juga penyintas mental disorder ya. Nah hari ini kita mau yang fun-fun dulu karena aku mau ngajakin kamu keliling Samarinda, keliling Kalimantan Timur sih pastinya barengan sama pemuda-pemuda yang melestarikan makanan, terus melestarikan wisata Kalimantan Timur. Nah hari ini kita bakal kenalan sama orang di balik akun Instagram Jarkujua. Halo, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Iya, gimana Bang kabarnya, aman ya? Baik, alhamdulillah. Iya. Kayak denger-denger tadi habis dari ini ya, Mahakamulu ya? Enggak, dari Kubar. Oh, betulan dari Kubar ya? Iya. Nah, dari sama Bang Mirza. sama Bang Mirza ya. Iya. Bis dari Mahakamulu, dari Kubar ngapain Kutai Bang? Barat itu sama masak-masak bareng ibu-ibu di Bentian gitu. Masak-masak sama ibu-ibu di Bentian. Pasti kamu bertanya-tanya Bentian. kan teman Pro2 kayak kok bisa ini seorang cowok masak-masak? Karena emang di balik akun Jarkujua kalau misalkan kamu udah familiar ya, tuh kayak Bang Yudis itu sering masak ke pelosok-pelosok bahkan ke Jakarta juga kemarin sempat ya, sempat. untuk mempromosikan makanan-makanan Kalimantan Timur gitu. Nah, kenapa nih Bang kok akhirnya punya gerakan untuk ngepromosiin dan melestarikan makanan Kalimantan Timur lewat masak-masak gitu? Awalnya sebenarnya isunya sebenarnya lingkungan gitu ya, lingkungan hidup gitu. Tapi ternyata ketika saya mulai ngulik masakan itu ternyata krisis lingkungan itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap pangan kita gitu, ketersediaan bahan pangan ke depan gitu. Karena banyak beberapa pangan pada akhirnya itu bisa punah atau hilang, atau beberapa makanan kita bisa tercemar akibat krisis iklim sendiri gitu. Jadi sebenarnya kampanyenya nggak tetap sama gitu, aku tetap kampanye lingkungan tapi sudutnya nih pakai sudut pandang kuliner gitu. Karena ya tadi krisis iklim itu ternyata hadir di piring-piring kita. Kayak contoh misalnya kemarin tuh saya ada riset gitu, kemudian menemukan riset dari salah satu mahasiswa Universitas Nurul Warman tentang ikan haruan yang terpapar mikroplastik gitu. Jadi bisa dibayangin ternyata ya apa yang kita konsumsi, kalau di Samarinda kan nasi kuning biasa pakai iwak haruan, itu ternyata ada kandungan mikroplastiknya di dalam itu gitu. Jadi memang banyak hal yang menjadi PR atau concern kita bersama gitu. Mungkin melalui makanan orang-orang akan jauh lebih aware terhadap lingkungan serta tradisi budayanya ke depan. Oke, jadi berangkat dari isu-isu lingkungan, tapi kampanyenya lewat makanan gitu ya. Tapi benar nggak sih Bang, emang kan di postingan Abang kan kayak ada bilang makan nasi kuning ada mikroplastiknya. Nah itu berangkatnya dari haruan tadi ya berarti. Berangkatnya dari haruan dan bukan ikan haruannya nih yang perlu digarisbawahi, tapi tempat dia hidup. Otomatis sungainya gitu atau lautnya itu yang tercemar gitu. Makanya ikannya juga ikut tercemar gitu. Oke, berarti ini emang kayak ngajak masyarakat supaya tetap ngejaga lingkungan. Bener, supaya bahan pangan ini juga tetap fresh, tetap sehat gitu ya. Makanya kayak kamu buang misalnya kayak contoh buang sampah sembarangan gitu, ternyata nyampe ke piring juga gitu. Ke piring kita gitu. Jadi sebegitu berbahayanya ketika kita nggak ngejaga lingkungan juga akan berpengaruh terhadap makanan apa yang kita konsumsi gitu ke depan. Tapi ini nggak sih Bang, ada tanggapan-tanggapan seru nggak sih? Kan Abang kayak secara kampanyenya kayak secara nggak langsung dong jadinya. Tanggapan ibu-ibu atau tanggapan masyarakat pas diajakin masak terus dikasih edukasi itu gimana Bang? Lebih santai sebenarnya, jauh lebih mudah gitu. Orang-orang jauh lebih banyak terpikir pada akhirnya gitu, yang awalnya nggak kepikiran. Akhirnya ketika mereka melihat apa yang hari ini mereka konsumsi itu jadi lebih kepikiran aja gitu. Karena saya selalu bilang apa yang kita konsumsi itu juga menjadi cerminan di masa mendatang gitu. Jadi ketika kita misalnya hari ini konsumsinya adalah kuliner-kuliner luar gitu, otomatis ke depan kita akan kehilangan kuliner tradisional kita karena nggak ada peminatnya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih biasanya kepikiran dan
lebih banyak juga yang teman-temannya lain juga malah mulai giat lagi masak, mulai ngulik lagi kuliner atau resep-resep warisan dari keluarga mereka yang gitu-gitu. Udah keliling sampai mana-mana nih teman Prodo, udah keliling Kalimantan Timur, bahkan kemarin ke Jakarta juga gitu. Tapi aku penasaran nih, momen pertama kali sampai akhirnya Bang Yudis tuh kampanye lewat masak tuh gimana Bang? Maksudnya kayak di mana dulu gitu? Nggak sengaja sebenarnya gitu. Jadi biasa pandemi, pada saat itu kita pandemi gitu. Jadi mulai ngulik tentang makanan gitulah, belajar tentang gastronomi Nusantara gitu. Ternyata kuliner itu syarat dengan sejarah atau cerita yang sangat panjang gitu di hidangan itu gitu. Jadi menarik aja gitu, yang banyak yang bisa diceritain dari sebuah sajian kuliner itu gitu. Jadi dan ngelihat ternyata kuliner yang tadi ya bahan-bahannya ternyata itu tumbuh liar. Kalau misalnya kita bicara makanan Kalimantan tuh rata-rata tidak dibudidayakan. Buah-buahan kita, kemudian ikan-ikan lokal kita itu biasanya dia hidup liar di sungai atau di alam gitu. Jadi kemungkinan besar kalau alamnya rusak, otomatis ya bahan pangan kita juga akan hilang dan otomatis itu akan punah ya kayak gitu sih. Oke, berarti kayak emang kemarin waktu pandemi kayak ini mikir banget, Abang brainstorming banget gimana nih tetap campaign tapi di pandemi kayak gini gitu ya Bang ya. Iya, karena sekalian jualan makanan kan gitu, sempat jualan makanan gitu, kemudian setiap jualan makanan aku bikin narasi sendiri tentang apa yang dimasak gitu dan bagaimana pentingnya buat kita untuk bisa menggunakan bahan-bahan pangan lokal di sini gitu. Jadi ngutamain bahan pangan lokal gitu untuk diolah beragam macam masakan. Nah, ini nih pertanyaannya, berarti udah jualan makanan, berarti suka makan dari dulu atau suka masak atau gimana nih? Suka masak gitu. Masak tuh juga otodidak gitu. Kebetulan almarhum ibu yang ajarin gitu dari kecil, dia membiasakan anak-anaknya untuk ngebantuin dia di dapur. Jadi otomatis secara tidak langsung skill itu diturunkan gitu ke saya dan sampai sekarang tuh ternyata berguna banget Bang. Udah familiar banget sama masak-masak jadinya ya. Tapi menu-menu Abang apa aja nih Bang yang biasanya kayak didemoin atau dimasak bareng sama ibu-ibu atau teman-teman gitu? Macam-macam gitu, tergantung tema, konsep. Ada kadang memang yang biasa kita masak gitu, menu-menu tradisional yang umumnya lah yang biasa dimasak. Ada juga fusion gitu. Kalau fusion itu mencampur adukan teknik konsep dari luar tapi pakai mengutamakan bahan-bahan pangan lokal yang kita gunakan gitu. Contohnya apa tuh Bang kalau yang makanan fusion? Contohnya kayak kemarin kita bikin amparan tatak gitu. Tapi amparan tataknya di set bagus, terus kita bikin bunga mawar gitu di atasnya. Bunga mawarnya itu dari buah-buah hutan kita gitu lokal. Namanya buah kuini di atas. Oh, buah kuini, buah kuini. Ya, buah kuini, kemudian kuahnya disiram pakai kuah kolak gitu. Kayak seru gitu, ya. Gitu. Jadi ini itu ada kolaborasi bareng salah satu restoran di Samarinda gitu lah. Oke, ini berarti nggak menutup kemungkinan nanti di masa depan bakalan ada ini ya Bang, stik jantung pisang. Benar, kita kemarin sempet kepikiran bikin stik mandai gitu. Ah, seriusan bikin stik mandai malah Bang? Iya, jadi sempat ada sajian gitu namanya daging bumi hangus gitu. Itu di googling ada sih, katanya itu masakan tradisional Samarinda walaupun nggak banyak atau kita nggak tahu referensi itu seperti apa gitu. Jadi kita coba replikasi aja. Jadi potongan daging sapi gitu kita potong bareng sama mandai. Jadi kulit cempedak yang difermentasi, potongannya sama mirip gitu. Baru kita masak pakai kluwek gitu buat hitamnya gitu. Jadi supaya mirip-mirip kayak daging gitu ya. Ih, keren banget ya teman berdua. Aku nggak sabar nih. Nanti Abang bawa kan hari ini? Pesan khusus sih. Pesan khusus ya harusnya ya. Nah, ini nih Bang, aku bertanya-tanya juga. Menurut Abang gimana nih anak-anak Samarinda, terkhusus anak-anak Samarinda, anak mudanya gitu ya, masih familiar nggak sih sama makanan-makanan tradisional gitu? Beberapa udah nggak. Karena di tahun 2003 kemarin aku sempat bikin kayak tour masak gitu, ada 9 episode gitu, masak pindah-pindah dari kafe ke kafe gitu. Dan ngajakin setiap event, setiap episode itu ada 30 orang gitu lah, udah ajak makan bareng dan masak gitu. Jadi beragam sih. Ada yang memang bener-bener nggak pernah, kayak misalnya dia makan jengkol nih. Bener-bener belum pernah sama sekali makan jengkol yang gitu-gitu. Jengkol tai lalat tuh belum pernah. Jadi banyak banget yang sekarang kan terutama kayak
Kalimantan tuh sebenarnya olahan ikannya tuh sangat-sangat banyak. Tapi beberapa orang tuh emang nggak bisa makan ikan aja gitu sekarang. Jadi terbiasanya udah makan ayam, daging gitu, tapi gitu ya. ikan mereka nggak bisa. Entah dia katanya bau amis atau dia takut ada banyak tulang dan segala macam gitu. Jadi banyak sih yang nggak familiar. Nggak familiar ya. Nah, gimana nih Bang, Abang sebagai pegiat makanan tradisional, sebagai environmentalist juga gitu ya, memandang anak-anak muda zaman sekarang malah nggak akrab sama makanan-makanan tradisionalnya sendiri itu Bang. Jadi sebenarnya mau nggak mau kita harus ngikutin cara mereka sih. Kayak misalnya kadang teman-teman bikin gigs gitu, acara gitu, saya biasanya nyempil buat masakin gitu. Jadi teman-teman bisa ngerasain nonton band-bandan gitu, sambil bisa makan makanan tradisional juga olahan, ya, gitu-gitu sih. Jadi dan inovasi sih lebih tepatnya gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman suka burger, ya otomatis misalnya dagingnya bisa diganti tadi pakai mandai misalnya, atau sausnya diganti pakai saus-saus tradisional kita gitu, kayak pakai bumbu petis, kemudian pakai misalnya bumbu kecombrang dan segala macam gitu-gitu juga masih bisa gitu. Jadi ngenalin rasanya dulu deh gitu, karena kan ada beberapa orang tuh nggak familiar sama rasa. Kadang kalau misalnya rasanya aneh tuh udah nolak aja gitu. Oh ini terlalu pahit atau terlalu asam atau terlalu strong baunya, itu mereka nggak suka. Jadi sebenarnya juga PR-nya adalah harus banyak nih juru-juru masak yang bisa ngolah makanan tradisionalnya untuk bisa diminati oleh anak-anak muda ke depan gitu. Oke, tadi dari sudut pandang anak mudanya begitu. Nah, selama ngejalanin project atau campaign ini nih Bang, Abang kayak pernah nggak sih kayak konsul-konsul entah ke sesepuh kah atau ke pakar makanan tradisional kah atau gimana gitu? Selalu gitu. Jadi setiap ketemu ibu-ibu, entah saya di pasar atau ke kampung gitu, pasti ngobrolin tentang biasanya ibu-ibu masak apa gitu. Kalau bahan ini biasa dijadiin seperti apa. Itu juga yang biasa saya tanyakan di penjual-penjual di pasar tradisional. Kalau misalnya saya belanja, saya tanyain kalau misalnya bawang rambut nih Bu biasa dibikin apa aja kalau di rumah. Nah dia tuh bisa ngejelasin panjang lebar gitu. Makanya saya selalu suka gitu belanja di pasar tradisional dibanding pas retail modern gitu, karena dia sangat kaya gitu. Jadi dia bisa sharing pengetahuan ibu-ibu ketika masak seperti apa. Kadang dia kasih kalau misalnya ngolah sulur gitu, nanti direbus dulu gitu, tambahin garam, dicuci 2 kali biar nggak kelat atau gatal gitu pas dimakan. Jadi dia juga ngajarin teknik-teknik masak juga. Jadi aku belajar ya di jalanan gitu, di pasar-pasar ketemu ibu-ibu random, ya tanyain aja. Kayak gitu sih. Justru malah berteman sama ibu-ibu tuh lebih seru buat Bang Yudi. Ya karena untuk sekarang kan sebenarnya lebih banyak yang pegang memasak tuh kan lebih banyak perempuan ya, ibu-ibu. Walaupun saya selalu bilang masak itu adalah bukan cuman tugas perempuan. Jadi itu nggak nyangkut gender sama sekali. Tapi ini karena memasak bagiku tuh ada sebuah kebudayaan gitu loh. Jadi yang jadi kepentingan atau tanggung jawab kita bersama gitu untuk melestarikan gitu. Karena kalau nggak ada yang masak, otomatis kemungkinan besar kita akan kehilangan banyak makanan tradisional gitu. Karena makanan tradisional hari ini pun itu hidup dan tumbuh di rumah-rumah masyarakat kita hari ini. Sebenarnya juga akrab di sekitar kita gitu ya. Dan itu nggak tercatat gitu, rata-rata dia dituturkan. Jadi cara orang-orang menurunkan resep-resepnya juga ya dituturkan gitu, jarang ada yang mencatat atau bikin buku resepnya gitu. Nah gimana, Abang tertarik nggak nih buat bikin buku resep masakan Kalimantan gitu? Ada, jadi ini masih on progress sebenarnya bikin buku resep gitu. Tapi ini buku resep yang biasa ibuku olah, yang kayak kemarin ada perjalanan 9 episode itu yang aku bilang aku masak beberapa masakan yang favoritku ketika ibu masak gitu. Jadi resep-resep itu yang nanti akan aku coba rangkum dalam satu buku gitulah. Jadi makanan karena kebetulan aku bapak orang Kutai sama ibu Banjar, jadi makanan akan Banjar dan Kutai itulah di buku itu. Jadi resep ibu sih nanti judul ininya resep mama sendiri. Mama. Oh gitu ya. Resep mama gitu. Resep keluarga Kayudi sih ya tuh. Ya minimal itu buat ya keluargaku sendiri gitu. Jadi kayak nanti aku punya anak, terus nanti keluarga lain bisa ngebaca kalau neneknya dulu itu masak punya, nih ya gitu bisa masak itu gitu, kayak gitu-gitu sih. Seru ya teman Perdua. Tapi perjalanan Abang selama ini udah ke Kalimantan Timur tuh udah kemana aja Bang? Yang terjauh mungkin? Kalimantan Timur
Sebenarnya masih, karena kan kayak baru 2 tahun terakhir yang bener-bener aku keliling ya. Ya, paling jauh sebenarnya di Kubar kemarin, di Bentian itu gitu. Baru kayak minggu kemarin sih, 2 minggu yang lalu. Berarti nanti abis ini masih bakalan lanjut keliling Kalimantan Timur lagi Kepengennya begitu gitu. Kalau ada waktu, kemudian ada budget, karena menempuh perjalanan Kalimantan Timur kan cukup jauh dan memerlukan banyak biaya gitu. Jadi dan tenaga pasti. Ya, dan tenaga. Jadi ini lagi ngumpulin modal juga buat bisa keliling, buat belajar sama ngarsipin beberapa kuliner-kuliner tradisional kita ke depan. Nah, boleh nih disenggol-senggol, Bang. Siapa tahu ada donatur kan ya yang mau membiayai supaya nanti juga resep-resep masakan Kalimantan Timur tetap lestari. Benar, gitu. Nah, terakhir deh Bang, closing statement nih, pesan untuk anak-anak muda terkait gimana sih memberdayakan atau melestarikan nih resep-resep atau makanan-makanan tradisional, Bang. Ya, bagi saya makanan itu bukan cuman sekedar mengenyangkan perut ya. Jadi sebuah tadi kebudayaan. Kemudian kalau bagi saya makanan itu tempat berpulang gitu loh. Karena di makanan itu kita sebenarnya nyimpan memori-memori gitu. Makanya pernah kalau kita misalnya makan sesuatu inget kayak ke flashback gitu. Jadi minimal apa yang hari ini kamu sukain, makan yang kamu sukai itu kamu bisa masak gitu. Karena ibaratnya kayak makanan ibu atau nenek gitu yang kamu suka hari ini, terus kamu nggak tahu cara masaknya, minimal belajar deh. Karena ketika mereka nggak ada, otomatis cara kamu ngingetnya atau balik nginget momen itu adalah dengan makan masakan yang sama. Gitu. Jadi nggak cuman kita nyimpen orang tuh di lagu, tapi di makanan juga di ya? Makanan, karena di memori itu udah nempel dia. Biasa kuliner itu salah satunya tuh nempel di kepala gitu. Makanya kadang kalau kita makan sesuatu yang comfort food gitu, biasanya itu akan flashback ke masa-masa itu. Gitu. Itu emang begitu gitu caranya. Mudah-mudahan nih teman berdua kalau misalkan makan makanan sesuatu cuman kenangan-kenangan indah aja ya, nggak cuman kenangan sama mantanmu aja nih teman berdua. Thank you banget Bang Yudis, hari ini udah main-main ke Pro2, udah main-main ke Sudut Tanya Podcast. Pastinya nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kalau perlu kita masak-masak bareng ya Bang ya? Boleh. Oke deh kalau gitu. Teman Pro2, itu tadi untuk episode kedua Sudut Tanya Podcast yang ngajakin kamu ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang di balik akun Jarkujua, seorang environmentalist dan juga pegiat makanan tradisional Kalimantan Timur. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya.